Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Motor yang ditumpangi pemuda berboncengan tabrak truk ekspedisi di Probolinggo. 1 korban tewas, 1 kritis. Diduga akibat permasalahan harta warisan, rumah seorang perempuan di Pamekasan dirusak kerabat. Menikmati keseruan fashion show di dalam gerbong kereta api dari stasiun Gubeng, Surabaya menuju Mojokerto. Dua pemuda berboncengan motor yang ugal-ugalan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Probolinggo akhirnya menabrak truk ekspedisi dari arah berlawanan. Pengemudi motor tewas di lokasi kejadian, sedangkan temannya kritis. Seorang pemuda berinisial RS 18 tahun tergeletak tak bernyawa dengan luka parah di kepala tepat di samping truk ekspedisi yang ditabraknya di jalur Lingkar Selatan Probolinggo, tepatnya di Kelurahan Kedung Galeng, Kecamatan Wonoasih. Sementara seorang pemuda lainnya AN 20 tahun tergeletak tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban yang meninggal dunia dievakuasi menggunakan mobil patroli polisi, sementara korban yang kritis dievakuasi ambulan. Menurut informasi di sekitar lokasi kejadian, kedua pemuda yang berboncengan motor jenis Matic melaju kencang dari arah barat. Saat berada di tikungan tajam, pengemudi motor tak mampu menguasai kendaraannya hingga menabrak truk ekspedisi yang melaju dari arah berlawanan. Pengemudi truk Muhammad Latif Hasan, warga Jawa Tengah, mengaku terkejut melihat sebuah motor tiba-tiba muncul di tikungan dengan kecepatan tinggi. Meski pengemudinya sempat membanting setir ke kiri, namun karena lokasinya terlalu dekat, tabrakan tak terhindarkan. Menurut keterangan warga, yang sepeda motor dari sebelah barat, yang mobil dari arah timur. Ini kenceng enggak motor ini? Kenceng ya? Motor sama-sama. Itu ada berapa orang, Mas? Yang sepeda motor dua orang ya? Yang meninggal 1, terus yang 1 korban kritis. Masih kritis? Iya. Ini motornya mau nyalip atau seperti apa, Mas? Ini kayaknya tidak mau salah, mungkin hilang kontrol yang sepeda motor. Itu nyalip kendaraan? Enggak. Kosongan memang ya waktu itu? Memang jalan itu cuma pas-pasan saya sama dia, cuma dia itu motornya terlalu kenceng, nggak bisa belok. Apa zigzag, Mas, itu, Mas? Enggak. Ya? Kalau saya enggak, memang dia terlalu kenceng, belok kanan sampai mau belok kirinya nggak bisa. Itu nabrak apa? Bagian depan atau? Nabraknya bagian itu, depan pengaman itu. Oh, depan pengaman. Iya, terus terpental. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sementara pengemudi truk telah diamankan di Mapolsek Wonoasih untuk dimintai keterangan. Gandiare Ghafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Akibat konflik harta warisan, sebuah rumah di Kabupaten Pamekasan yang ditempati oleh seorang wanita dirusak oleh seseorang yang diduga masih kerabatnya. Perusakan rumah telah dilaporkan ke polisi. Ini merusak, Pak. Ini kan biasanya Bapak pengaman polisi itu, Pak. Harus dalam rekaman video amatir pasca perusakan, seorang perempuan Hasanah menangis pilu sambil menunjukkan kondisi atap rumah yang hancur, dinding hingga barang perabot di dalam rumah berantakan. Hasanah tak bisa membendung air matanya karena rumah yang ditempati ini merupakan satu-satunya peninggalan berharga dari orang tuanya. Lurah Baru Rambat Kota Dimas Bakti Walidain mengatakan pelaku perusakan diduga masih merupakan kerabat Hasanah. Pemicunya yakni konflik rebutan harta warisan. Upaya mediasi oleh petugas kelurahan setempat telah dilakukan. Bahkan petugas kelurahan
juga telah memanggil kedua belah pihak, namun tetap tak ada kesepakatan yang tercapai. Terjadi pengerusakan di wilayah kami, tepatnya di Jalan Purba, RT 1 RW 1 Kelurahan Bambar Kota. Itu masalahnya apa, Pak? Informasi yang kami dengar dan kami himpun, masalah tersebut perselisihan dan antara pihak keluarga internal, Pak. Itu ada yang nempati? Ada, Pak. Yang kami tahu berdasarkan informasi di tempat, yang menempati itu adalah Ibu Hasanah. Kasus ini kini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Akibat perusakan, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Fatur Rosi dan Sri Rama melaporkan dari Pamekasan. Jika di Jepang ada olahraga gulat bernama sumo, nah di Surabaya ada gulat okol. Peserta yang bertanding saling menjatuhkan di atas jerami. Gulat okol merupakan tradisi warga di Kelurahan Made, Surabaya yang digelar pasca panen. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Gulat okol bukan sekedar adu kuat di atas jerami. Namun olahraga ini adalah tradisi pasca panen padi yang tetap dilestarikan turun-temurun oleh warga di Kelurahan Made, Surabaya. Dengan iringan musik gamelan di atas ring beralas jerami dengan luas 4 x 4 meter, puluhan peserta antusias untuk mengikuti pertandingan ini. Tak hanya pria dewasa dan pemuda, tradisi gulat okol ini juga diikuti oleh anak-anak bahkan para ibu. Dalam adat tradisi gulat okol, para peserta wajib mengenakan selendang dan penutup kepala saat bertanding. Menang apa kalah? Menang. Yang siapa? Tadi lawannya untuk bisa kita datang. Itu apa sih kalau itu kekuatan. Kekuatan. Berikutnya apa aja? Pakai udeng, pakai selendang. Ya. Senang ikut. Gak apa-apa, seru. Gak apa-apa. Memang sudah sering ikut gulat. Enggak, baru nyoba sekali. Iya. Tadi lawannya kan lebih bisa. Iya. Tadi mengalahkan. Bisa, satu-satu. Iya. Tradisi gulat okol digelar oleh warga Kelurahan Made setiap tahun. Dalam sejarahnya, setiap panen, nenek moyang mereka kerap melakukan gulat okol di atas jerami sebagai bentuk rasa syukur, sukacita, serta merekatkan persaudaraan. Kebetulan untuk gulat tradisional tahun ini itu pelaksanaan tanggal 28 September 2025. Untuk kepastian tiap tahun itu tidak ada kepastian. Yang jelas setelah panen, setelah kita sudah memanen semua hasil dari pertanian, kita mengadakan acara seperti ini, acara sedekah bumi. Dalam pertandingan ini, setiap pemenang mendapatkan bingkisan dari panitia serta uang tunai Rp50.000 untuk peserta perempuan. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Fashion show di atas catwalk sudah biasa, namun peragaan busana yang digelar kali ini cukup unik karena lokasinya di dalam gerbong kereta api yang berjalan dari Gubeng menuju Mojokerto. Livery dan fashion di atas gerbong kereta ini juga memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Parade livery ini digelar Daop 8 Surabaya, sebanyak 11 gerbong berlivery khas dari era 1980 hingga 2008. Satu persatu melintas menghidupkan kembali kenangan masa lalu. Parade kereta livery digelar dari stasiun Gubeng Surabaya hingga stasiun Mojokerto. Selama perjalanan di dalam gerbong, 30 petugas kereta api tampil memikat dalam fashion show budaya adat Nusantara.
berlenggak-lenggok layaknya model di atas catwalk. Penampilan unik ini tak hanya menghibur, namun juga mengantarkan PT KAI meraih rekor dunia muri untuk parade livery terbanyak dan fashion show pertama di dalam kereta. Antusias warga pun terpancar, salah satunya Abdul Rozak, pecinta kereta api yang rela menunggu berjam-jam di tepi rel demi mengabadikan momen bersejarah ini. Dari tadi aku nunggunya itu jam 9 atau jam 8. Sendirian kah atau sama siapa? Sama keluarga. Sama keluarga. Memang suka kereta kah atau seperti apa? Dapat infonya dari mana tadi kereta? Infonya dari Instagram. Sudah sering lihat kah atau baru pertama ini lihat? Baru pertama kali. Beda banget nggak sama yang? Beda. Kalau sekarang itu udah beda ya. Fashion show dan parade kereta api ini digelar Daop 8 Surabaya untuk menandai peringatan 80 tahun perjalanan PT Kereta Api Indonesia. Ya, di Daop 8 Surabaya untuk memeriahkan ulang tahun kereta api di 180 ini melakukan berbagai macam kegiatan ya. Di antaranya adalah hari ini kita lakukan pencatatan 2 rekor muri, yaitu perjalanan kereta api dengan livery dari masa ke masa terbanyak dan juga peragaan busana adat di dalam kereta api yang berjalan. Dua-duanya itu baru pertama dilakukan dan telah dicatatkan sebagai rekor muri di hari ini. Pak, melihat antusias dari warga yang sepanjang perjalanan dari Stasiun Gubeng tadi, gimana Pak tanggapannya Pak DKI? Ya, tentu kami sangat bangga ya dan juga terharu dengan excited masyarakat terhadap kegiatan ini. Parade ini tak sekedar perayaan ulang tahun, namun juga menjadi pengingat bahwa kereta api adalah bagian tak terpisahkan dari cerita hidup masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, kereta api telah menjadi saksi jutaan kisah, harapan, dan perjalanan bangsa. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dion mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.